Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, kita semua bisa berjumpa kembali untuk bisa belajar dengan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan episode yang berikutnya adalah bab ahli dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bagian yang kedua adalah amal yang paling barokah adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu taala fi ulumihi fi darani amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzikru utai zikir khairu a'malina, iku bagus-bagusnya amal kita. Wa azkaha lan luwih bersih-bersih amalina inda rabbina, ing dalem ngarsane pangeran kita. Wa aqwal asbabilan pira-pira sebab kang paling kuat li rafi darajatina, krana ngangkat pira-pira derajat kita. Wa khairun lan luwih bagus min qitalil a'da'i, tinimbang merangi pira-pira musuh bila ikhlasin, kelawan tanpa ikhlas. Yaqulu ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala eling-eling unabiu ngabari sapa ingsun kum ing sira kabeh bi khairi a'malikum, kelawan baguse pira-pira amal ira kabeh. Wa azkahalan weh bersih pira-pira amal inda malikikum, ing dalem ngarsane dat kang nguasani ira kabeh. Wa arfa'iha lan luweh luweh luhure pira-pira amal fi darajatikum, ing dalem pira-pira derajat ira kabeh. Wa khairin lan luweh bagus min infaqiz zabi, tinimbang sangka ana infak emas wal wariqi lan wal min fil infaqiz zabi, tinimbang sangka infak emas wal wariqi lan godhong. Wa khairin lan luwih bagus lakum kedue sira kabeh min anal qaum tinimbang yang to nemoni min anal qaum tinimbang min antal qaum tinimbang yen to ketemu sira kabeh aduwakum ing musuh ira kabeh. Wa tadribu mongko njur padha mukul sira kabeh anaqahum ing pira-pira gulune aduwakum. Wa yadribu lan padha mukul sapa aduwakum anaqakum ing pira-pira gulira kabeh. Qalu matur para sahabat, bala nggih Kanjeng Nabi. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utawi amal sing paling sae, paling barokah lan paling nggih punika bersih atau paling sae iku zikrullah, iku zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Qala ngendika sapa Mu'adz bin Jabal, ma syai'un anja min adabillah, ma syai'un ora ana ta suwi-wiji iku anja iku luwih nyelamatake apa syai'un min adabillah, tinimbang saking siksane Allah Subhanahu wa taala, min dzikrillah, tinimbang saking zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Rawas nuratake hadis sapa Ahmad sapa Imam Ahmad bi isnadin kelawan sanad hasanin kang bagus. Wa ibnu Abi Dunya lan ngriwayatake sapa Ibnu Abi Dunya, sapa Imam Ibnu Abi Dunya, wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi, wa ghairuhum lan liyane Ahmad Ibnu Abi Dunya, Tirmidzi. Artinya yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal-amal kamu yang paling baik atau yang paling barokah, dan yaitu amal yang paling bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab yang paling kuat untuk kita semua diangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir kepada Allah adalah lebih baik, lebih berkah, lebih utama dari memerangi musuh-musuh dengan tanpa niat yang ikhlas. Seperti halnya yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Hai para sahabat, saya memberi cerita atau memberi kabar kepadamu tentang amal-amal yang paling baik di antara kamu dan amal yang paling bersih di antara kamu semua,
di hadapan penguasamu yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan amal yang bisa mengangkat, paling bisa mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan amal yang lebih baik dari menginfakkan yaitu emas dan menginfakkan yaitu daun. Dan amal zikir adalah amal yang lebih utama di antara kamu semua, daripada kamu semua bertemu dengan musuh kemudian kamu semua memukuli leher-lehernya musuh itu, dan juga mereka memukuli musuh tersebut, memukuli pada leher-leher kamu semua. Maka para sahabat bertanya, para sahabat kemudian menjawab, ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi Muhammad SAW, amal yang paling barokah, amal yang paling baik, dan amal yang paling bersih, dan amal yang paling menjadi sebab kamu semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz bin Jabal berkata, tidak ada sesuatu yang lebih yaitu lebih menyelamatkan dari siksa atau adab Allah Subhanahu wa taala daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis sanad yang hasan, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya, dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan perawi-perawi yang lain. Dengan demikian para pemirsa, para saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yaitu dengan barokahnya zikir dapat kita tarik kesimpulan, barokahnya zikir kita semua selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzikru utai dzikir iku yasqulu iku dadi mengkilap apa zikir al-quluba. Wa dzikru utai dzikir iku yasqulu dadi mengkilap apa al-qulubu, apa pira-pira hati. Wa yajlulan bisa terang apa zikir ha ing ati. Wayunjilan nyelamatake apa zikir min adabillahi saking siksanipun Allah Subhanahu wa taala. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in, sak temene iku tetep kedue saben-saben suwi-wiji saqalatun apa mengkilap. Wa inna saqala mengkilap atau bercahaya. Wa inna saqalatal qulubi, lan sak temene mengkilape atau bercahayane pira-pira ati iku zikrullahi, iku zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min syai'in lan ora ana min syai'in, wa ma lan ora ana min syai'in sanga suwi-wiji iku anja iku luwih nyelamatake apa syai'in min adzabillah saking siksanipun Allah, min dzikrillahi tinimbang zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Qalu padha matur sapa para sahabat, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, lan ora jihad ing dalam agamane Gusti Allah ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau ayyadriba senajan yento mukul sapa wong bisa fihi kelawan pedangi wong hatta yanqati'a sehingga terputus apa pedangi wong. Rawa sing ngerti sapa Ibnu Abi Dunya, sapa Imam Ibnu Abi Dunya, wal Baihaqi ulan Imam Baihaqi min riwayat Sa'id bin Sanan saking riwayat Sa'id bin Sanan, walaudu utai lafal hadis iku lahu iku tetep kuduwe Sa'id bin Sanan. Artinya zikir adalah sesuatu yang bisa mengkilapkan hati-hati kita, sesuatu bisa menjadi terang, menjadi cahaya hati-hati kita, dan sesuatu yang bisa menjadi terang hati-hati kita. Dan juga zikir adalah bisa menyelamatkan dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap sesuatu adalah ada cahaya atau mengkilap, dan mengkilapnya atau cahaya-cahaya hati adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan dari siksanya Allah Subhanahu wa taala kecuali hanyalah bisa kita semua zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, dan juga jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, walau seseorang
itu memukul dengan pedangnya sehingga pedangnya itu terputus karena pukulan pedangnya, maka hal tersebut masih kalah, tetap zikir itu lebih utama dari seseorang yang memukul pedangnya dalam peperangan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dan juga Imam Baihaqi yang sumbernya dari riwayat Sa'id bin Sanan, di mana di situ sudah jelas bahwasanya kalau begitu dari kita tarik kesimpulan dari hadis tersebut, maka yang menjadi hati kita bisa bercahaya, hati kita bisa bersinar, hati kita bisa tenang, hati kita bisa bersinar adalah karena kita semua zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga yang menyelamatkan dari siksanya Allah. Maka setiap sahabi sholat fardu, maka kita membaca tasbih subhanallah 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 subhanallah, seterusnya sampai 33 kali, membaca tahmid alhamdulillah 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 sampai 33 kali, membaca takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, seterusnya sampai 33 kali, jumlahnya 99 kali. Maka orang yang membaca istighfar maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang terbiasa membaca tasbih, maka manfaatnya adalah rezeki kita semakin banyak. Orang yang terbiasa membaca hamdalah alhamdulillah, maka rezeki kita menjadi kuat, ditambahi oleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membaca takbir Allahu akbar, maka kita semua apa yang menjadi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bisa berzikir la ilaha illallah, maka kita termasuk orang yang ahli surga min ahlil jannah. Apabila kita ahli sholawat, membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita kelak mendapat syafaat besok ke hari kiamat. Besok kita semua berkumpul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita semua membaca haqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kita semua membaca haqalah, maka kita semua diselamatkan dari bala, dari penyakit, dari bencana, diselamatkan, yaitu kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan dalam kehidupan kita. Maka di sini yang paling penting kita semua adalah bisa mengistiqomahkan sedikit atau banyak. Zikir itu adalah mempunyai faidah untuk yang kembali kepada kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila adamiyun amalan anja, ma amila ora ana ma utai perkara amila kang ngamal sapa adamiyun sapa anak Adam amalan kelawan aman, ma utai perkara amila kang amal sapa adamiyun sapa anak Adam amalan kelawan amal, anja kang iku anja kang nyelamatake apa amal lahu maring adamiyun min aminal adabi saking suksa min dzikrillah saking dzikir dumateng Allah Subhanahu wa taala halimul Allah. Kila diucapake walal jihadu fisabilillah, dan membuatan jihad fisabilillah ing dalam dalane Allah. Qala jawab sapa Rasulullah walal jihadu fisabilillah, lan ora jihad ing dalam agama Gusti Allah. Ila ayadriba kejaba yen ta mukul, ila ayadriba kejaba yen ta mukul sapa wong atau adamiyun bisaifihi kelawan pedangi wong atau adamiyun khatayan qati'a sehingga putus utawa potol utawa putus apa saifihi. Rawang ngeratain hadis sapa At-Tabarani, Imam Tabarani bisogiri dalam kitab Sogir wal Ausati lan kitab Ausat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sesuatu yang dikerjakan oleh seorang anak Adam, suatu amal yang bisa menyelamatkan dirinya dari siksa, dari adabnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada hal tersebut kecuali tidak ada suatu amal seorang anak Adam yang bisa beramal yang menyelamatkan dari siksanya Allah Subhanahu wa taala kecuali adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah ditanya dan juga tidak jihad fisabilillah ya Rasul. Rasul menjawab juga tidak jihad fisabilillah.
kecuali seseorang yang memukul dengan pedangnya sehingga pedangnya menjadi terputus, pedangnya menjadi terputus. Maka di sini dapat ditarik kesimpulan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah motivasi dorongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa kita semua termasuk orang Islam yang ahli-ahli zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang ahli zikir kepada Allah, maka kelak kita semua diselamatkan dari siksanya Allah Subhanahu Wa Taala, diselamatkan ketika kita meninggal dunia dari siksanya Allah, diselamatkan kita ketika kita masuk di alam kubur, diselamatkan kita semua nanti di alam akhirat di padang mahsyar, diselamatkan dari siksa-siksa api neraka sehingga termasuk kita semua orang yang selamat. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bermanfaat untuk saya pribadi untuk bisa mengajak memahami sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu salah satunya adalah salah satu wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal setiap melaksanakan sholat, yaitu doa, untuk biasa membaca doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal, jangan tinggalkan doa ini setelah kamu melaksanakan sholat. Di akhir setelah kamu melaksanakan sholat, jangan tinggalkan doa ini, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan kami pertolongan untuk bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan untuk bisa mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan pertolongan untuk bisa yaitu ibadah dengan sebaik-baiknya. Di situ dalam hadis tersebut intisarinya adalah 3 pertolongan, yaitu 1 adalah kita semua supaya mendapat pertolongan untuk bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertolongan untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah pertolongan untuk bisa beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan yang pertama adalah pertolongan zikir, pagi zikir, kemudian siang juga zikir, sore zikir, malam zikir, tengah malam pun kita bisa berzikir. Pagi zikir dengan sholat duha, siang zikir dengan ketika kita melaksanakan sholat duhur, begitu juga sore zikir ketika kita melaksanakan sholat asar. Kemudian malam isya pun juga kita harus bisa berzikir, malam hari pun kita semua bisa berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah adalah dekat orang-orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan memberi pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kesulitan kita, maka Allah akan memberikan kemudahan. Sebesar apapun dosa kita, maka Allah akan memberikan ampunan. Sebesar apapun kesalahan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan. Dan sekecil apapun amal kita, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selagi kita semua ikhlas untuk selalu ikhlas beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk keluarga-keluarga kita, dan kita semua berdoa untuk kita semua, untuk masyarakat, untuk saudara-saudara kita, untuk bangsa Indonesia. Semoga selamat dari bencana, selamat dari segala malapetaka, selamat dari wabah, dengan barokah-barokahnya zikir orang-orang Islam bangsa Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan untuk kita semua, untuk mereka. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.